Selamat pagi anak-anak muda, remaja dan pemuda. Kita kembali bertemu dalam sekolah minggu ya. Kita akan belajar bersama-sama kembali. Minggu ini kita akan belajar pelajaran yang kedua dan dengan seri yang bagaimana kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, pelajaran kedua ini judulnya Hukum Taurat Mempersiapkan Hukum Anugerah. Wah, hukum Taurat mempersiapkan hukum anugerah. Bagaimana kita harus hukum Taurat penuh aturan atau kita hukum anugerah yang sebebas-bebasnya atau seenak-enaknya. Nah, bagaimana nih kita bisa bahas sama-sama? Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Oke? Yuk teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan, sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus tabur kami, setiap anak remaja, setiap anak pemuda sekolah minggu ini ya Tuhan, supaya semakin hari di masa muda mereka akan terus ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang membuat dasar iman mereka semakin hari semakin kuat, bahwa memang Tuhan adalah satu-satunya pegangan hidup, Tuhan adalah satu-satunya juru selamat, dan Tuhan adalah salah satunya pegangan penopang yang bisa mempersiapkan kami semua menjadikan alat-alat Tuhan, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan berbicara, mari silakan berkehendak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Oke, hukum Taurat mempersiapkan hukum anugerah ya. Nah, ayatnya ini perikopnya diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 14 ya. Galatia 4 ayat 1 sampai 14. Nah, saya akan bacakan supaya kita semua sama-sama bisa memahami konteksnya. Galatia 4 ayat 1 sampai 11 ini judul perikopnya tidak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuluh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11 ini, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia. Kamu sudah diberi hak, diberi legacy, diberi privilege untuk bisa menyebut Allah itu Bapa. Sekarang kamu perhambakan diri lagi kepada hal-hal yang bukan Allah. Ini yang menarik. Artinya apa? Kok mau-maunya kamu kembali kepada kuasa-kuasa lain, aturan-aturan lain yang bukan dari Allah sendiri, yang artinya apa? Kok kamu jadi terikat kepada hal-hal yang bukan Allah, yang bukan esensi daripada hukum Allah. Ya, sekarang baru-baru juga ada mulai terjadi nih, ada banyak yang mulai meramal, ada yang kejadian, ada kecelakaan, sebagai macamnya. Orang sudah mulai tertarik dengan hal seperti itu. Wah, ini benar. Wah, ini spektakuler. Wah, jangan-jangan ini kuasa-kuasa yang harus kita sembah, yang harus kita ikuti. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen menghadapi hal seperti ini? Ini juga menarik gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama belajar bagaimana awalnya hukum Taurat itu yang diceritakan di Paulus. Kamu dulu takluk kepada hukum Taurat, sekarang kamu harusnya menjadi penurut-penurut hukum anugerah. Bagaimana latar belakang ceritanya ya? Nah, oke. Hukum Taurat di zaman perjanjian lama itu, hukum Taurat diberikan Tuhan. Ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak bisa kembali lagi kepada Allah, karena Allah adalah kudus. Nah, yang menarik, hukum Taurat diberikan Allah itu untuk menunjukkan kepada manusia yang pertama ini adalah bahwa
standar kebenaran Allah itu tidak pernah berubah, dan saat itu sudah sangat bertolak belakang dengan dosa. Artinya Tuhan dengan sengaja memberikan hukum Taurat, nih standar kebenaran Allah. Sok, kalau kamu mau coba kembali pada Allah, kamu mau mencoba mencari kebenaran kamu sendiri, kamu mau berusaha dengan kebenaran kamu sendiri, silahkan cari, ini hukum Taurat, coba kamu lakukan. Di dalam hukum Taurat itu yang ada 600 sekian lebih aturan-aturan, Yesus bilang apa? Kalau kamu melakukan salah satu aja dari 600 itu, kamu sudah salah terhadap semuanya. Jadi dalam 600 aturan hukum Taurat itu diberikan, kalau kamu salah satu, salah semua. Artinya itu menunjukkan bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa sanggup memenuhi hukum Taurat. Harusnya manusia yang sudah berusaha taat kepada hukum Taurat mengerti bahwa ternyata dosa saya sudah sangat-sangat terlalu besar, sehingga usaha saya sendiri pun tidak sanggup untuk menyelamatkan saya sendiri. Jadi artinya untuk yang pertama ini yang harus kita sama-sama tegaskan, hukum Taurat kenapa harus diberikan? Kenapa sih begitu penting? Itu jelas. Standar kebenaran Allah itu demikian. Yesus pun menganggap hukum Taurat penting. Di dalam perjanjian baru, Yesus semua pengajarannya bersumber kepada perjanjian lama, pada hukum Taurat. Bahkan ketika menegur ahli Farisi pun, di dalam Lukas 11 ayat 42 pun dia bilang gitu, kok kamu melakukan itu, kan kamu harusnya melakukan yang satu, jangan lupakan yang lain. Artinya semua aturan harus dilakukan. Yesus memandang hukum Taurat penting, sehingga dia bilang sebelum dunia ini berakhir, tidak ada satu titik pun dalam hukum Taurat tidak akan digenapi. Hukum Taurat penting, artinya apa? Standar kebenaran Allah tidak berubah, supaya manusia insaf akan dosanya, sehingga manusia hanya bilang, saya tidak sanggup mencapai Allah dengan usaha saya sendiri. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, hukum Taurat diberikan Allah itu kenapa? Sebagai penuntun, gitu ya. Ketika bangsa Israel mengerti bahwa oh ternyata saya tidak bisa melakukan hukum Taurat, meskipun sudah berusaha, ada korban penebus dosa, ada korban perdamaian, ada banyak korban-korban yang harus dilakukan. Ketika tidak bisa itu, tetapi kita sudah tahu ya bahwa janji akan penebus sudah dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Janji ini yang dipegang oleh bangsa Israel bahwa akan ada Mesias yang datang. Nah, sambil menunggu Mesias datang, mari kita berfokus ini pada hukum Taurat. Jadi penuntun dengan melakukan hukum Taurat dengan segenap hati, artinya bangsa Israel meyakini dengan iman bahwa ada Mesias yang akan datang. Itu pengajaran kita yang kedua mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai penuntun untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Sambil kamu menunggu kedatangan Kristus, ini aturan-aturannya. Kamu harus belajar menuruti aturan. Kamu harus disiplin dengan segala aturan-aturan yang ada. Itu maksudnya. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, apakah Tuhan begitu kejam gitu Tuhan? Kita kan nggak mungkin melakukan 600 aturan lebih. Satu gagal pun akhirnya gagal. Kita mempersembahkan korban setiap tahun, harus cari binatang terbaik. Kok Tuhan begitu kejam gitu ya? Nah, ini yang menarik. Nah, kita kadang-kadang kita dulu pun saya begitu. Kok gimana nih sedemikian susahnya dalam Keluaran Imamat, susah banget ini melakukan salah satu salah semua. Tapi ketika kita belajar sama-sama, pernyataan pentingnya yang saya dapat apa coba? Hukum Taurat diberikan dalam Keluaran pasal yang ke-20. Betul ya? Nah, yang menarik ini yang saya mau bahas dalam hukum Taurat penuntun hukum anugerah apa? Tuhan memberikan hukum Taurat yang kita anggap sebagai beban, sebagai disiplin, sebagai susah amat. Tuhan berikan itu ketika bangsa Israel sudah lepas dari Mesir. Betul ya, kalau kita lihat sama-sama di dalam Keluaran pasal 20 itu, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, sudah keluar dari perbudakan. Artinya sebetulnya ada maksud Allah yang luar biasa di sana, bahwa hukum yang diberikan itu sebetulnya sudah merupakan hukum anugerah juga penuntun. Kalau diberikan ketika kamu sebagai budak, tambah stres lagi. Tapi Tuhan itu membebaskan dulu bangsa Israel dari Mesir. Lalu Keluaran pasal 15, wah bangsa Israel dan Musa bernyanyi, bersorak-sorai dan segala macam gitu ya. Barulah ada hukum Taurat sebagai penuntun. Ini yang luar biasa.
Bahkan yang saya dapat dari beberapa buku dan pengetahuan yang saya baca, hukum Taurat yang diberikan itu cenderung lebih ringan dari hukum-hukum zaman dunia pada waktu itu. Ada banyak hukum di dunia yang lebih parah daripada hukum Taurat. Artinya apa sekali lagi? Semua manusia tidak ada yang sanggup melepaskan dirinya dari dosa. Manusia tidak mungkin mampu mencapai kebenaran Allah, mencapai keselamatan jiwanya yang seutuhnya dengan usahanya sendiri. Nah itulah makanya Allah memberikan hukum Taurat sebagai penuntun. Kamu lakukan ini, kamu harus didisiplin sampai menunggu kedatangan Mesias. Itu ya poin yang kedua. Nah poin yang ketiga adalah ketika janji Yesus datang itu sudah digenapi, janji Mesias datang sudah digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus menggenapi hukum Taurat, gitu ya. Dan Yesus datang dengan membawa anugerah. Tidak ada manusia yang sanggup mencapai kebenaran Allah. Oleh karena itu, kenapa harus? Karena tidak ada yang sanggup bisa membayar hukuman akibat dosa yang memisahkan manusia dari Allah. Membayar apapun kamu tidak akan mampu kudus sama seperti Allah. Artinya bagaimana? Harus Allah sendiri yang turun untuk membayar semua dosa-dosa kita, semua kutukan dosa-dosa kita. Dia tanggung semua dosa kita untuk menebus kita semua. Ya. Nah ini teman-teman yang kadang-kadang kita mungkin beberapa hal banyak kita harus banyak mendengar, hati-hati dengan kata-kata menebus dosa, menebus manusia. Ada perbedaan yang besar dengan menebus dosa dan menebus manusia. Saya sering bahas ini di kelas saya di Madya dan Tudas Muda gitu ya. Bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia. Caranya bagaimana? Dia bayar, dia tanggung semua kutuk-kutuk dosa itu, dia tanggung semua, dia pikul semua supaya kita tidak usah memikul dosanya lagi. Gitu ya. Itu yang perlu kita sama-sama pahami. Itulah anugerah. Artinya apa? Bahwa Yesus Allah sendiri yang datang karena kasih yang begitu besar kepada kita. Dia datang kepada kita sehingga kita, oh ini yang kita melakukan hukum Taurat, ada iman Mesias. Nah ini Mesiasnya datang. Kenapa bisa disebut hukum Taurat digenapi? Nah Yesus itu di dalam Matius 22 ayat 39, hukum Taurat itu sudah diringkas oleh Tuhan menjadi perintah agung, betul ya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah samamu dengan seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu Tuhan sudah ringkas semua, artinya apa? Dengan hukum Taurat yang disiplin menjadi dua hukum kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ringan, lebih berat, lebih ringan. Nah, itu yang harus perlu kita nanti sama-sama diskusikan, ringan mana, berat mana, hukum anugerah dengan hukum Taurat. Nah, Tuhan datang supaya apa? Supaya kita bebas dari kutukan perhambaan itu. Supaya kita bebas dari wah berat banget ya memikul beban hukum 600 ini. Oleh karena nih, kamu responi imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, itulah kabar baik. Sehingga ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu bisa diberi hak yang luar biasa di dalam Galatia. Kamu tidak usah menyebut Allah yang gak dikenal, Allah yang penuh begitu jauh. Kamu bisa menyebut dia Allah itu Bapa, Aba. Aba itu di sana panggilan yang begitu akrab, bukannya sekedar Bapak, tapi Papa, Aba gitu. Panggilan yang dekat. Artinya apa? Ketika kita sudah mendapat hak yang istimewa, privilege dari Tuhan itu, kita bisa dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam dua perintah agung itu. Kenapa? Karena kita bersandar kepada yang pemberi perintahnya. Nah ini yang luar biasa. Sehingga dengan kata lain kita bisa melakukan hukum anugerah itu. Saya akan taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan saya akan mengasihi sama manusia seperti diri saya sendiri. Itu kita bisa akan dengan mudah melakukan karena kita tahu saya tidak mampu. Ya, yang pertama, saya tidak mampu berusaha sendiri. Saya punya iman kepada Mesias, dan Mesias sudah datang dalam yang bernama Tuhan Yesus Kristus itu. Saya menerima dia sebagai Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat, sehingga saya bisa menikmati anugerah itu. Saya bisa menyebut dia Tuhan Bapa. Itu adalah hak istimewa. Saya diberi anugerah. Nah itu yang luar biasanya sebetulnya. Nah di Galatia ini, nah yang menarik ya,
jemaat-jemaat terjebak, kamu sudah diberi hak istimewa, tapi kamu kembali kepada aturan-aturan seperti hukum Taurat. Kamu maunya disebut hamba lagi. Ya, di dalam Galatia di sini ceritakannya apa? Ada aturan-aturan yang kamu ikutin lagi. Memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tertentu. Jadi kembali maunya teh kayak kayaknya maunya diatur gitu. Dikasih kayak anak kecil lagi gitu. Ini kan perbedaannya. Anak kecil kan harus dikasih tahu A ya A, B ya B. Itu kembali kepada perhambaan. Jadi takut dengan hal yang seperti itu. Padahal Allah, kalau kamu itu udah pasti salah, udah ikutin aja hukum anugerah. Gitu. Ini kembali. Nah makanya kita gitu harus bisa memahami ada hukum Taurat, betul, itu penting sekali. Tetapi itu sebagai penuntun kita untuk digenapi oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah hukum anugerah yang sempurna. Bahwa kita tinggal meresponi Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita bisa dimampukan oleh Tuhan menjalani kehidupan kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Ya, nah contohnya apa sih? Nah ini buat menariknya untuk didiskusikan di dalam kelas. Apa sih disebut anak-anak harus didisiplin dan orang tua atau orang yang dewasa yang sudah dianggap bisa memanggil Bapak, bisa menjalani hukum anugerah. Apakah anugerah berarti bisa melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Bisa bicara seenaknya. Contoh dalam hukum Taurat misalkan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Oh, saya kan udah dikasih anugerah, jadi saya nggak usah lagi menguduskan hari Sabat. Kan sudah bebas, saya sudah lepas dari kutuk hukum Taurat. Nah ini menarik untuk didiskusikan. Kurang lebih kalau saya mau kasih contoh gini. Anak-anak itu, kalau dikasih aturan, dia akan patuh. Ciri-ciri anak-anak kan gitu ya. Tapi, kasih contoh anak-anak ketika tidak ada yang mengawasi. Apakah dia bisa taat sama aturan atau tidak. Nah, itu adalah salah satu contoh tuntunan supaya anak-anak belajar menjadi dewasa. Ya, diajarin, dilihatin, diawasi. Nah, yang lucu adalah ketika orang dewasa yang sudah seharusnya melakukan hal-hal yang baik, karena dikasih anugerah, tetap melakukan hal yang mentalnya seperti budak, seperti anak kecil gitu. Contohnya gini, kita tahu pakai helm misalkan ya, pakai helm. Apa perbedaan orang? Dua-duanya sama pakai helm, tapi yang satu seolah-olah dalam tanda kutip mematuhi hukum Taurat, seolah dalam tanda kutip mematuhi hukum anugerah. Ini yang menarik. Di dalam orang yang cenderung seperti anak kecil, dia akan pakai helm ketika ada polisi, atau dia takut ditilang, atau dia nggak punya uang untuk bayar uang damai, atau harus bayar uang tilangnya, dia akan pakai itu helm. Karena dia takut dengan semua aturan, makanya dia takut pada aturannya. Tetapi ketika orang yang sudah mengerti dengan dewasa, oh saya harus pakai helm karena memang selayaknya seperti itu. Dan itu pun untuk keuntungan saya sendiri ketika saya bisa selamat. Dia akan dengan senang hati memakai helm meskipun mungkin tidak ada polisi. Gitu. Nah, yang lucunya adalah ketika dia sudah menjadi dewasa, tapi seolah dia seperti kelakuan seperti gitu. Duh, ada polisi nggak ya? Ada polisi nggak ya? Hukum anugerah di dalam Alkitab ini, saya lakuin nggak ya? Nggak ada yang lihat nih, saya langgar aja hukum yang ini. Saya langgar aja ajaran Tuhan Yesus yang ini. Kadang nggak ada yang lihat. Tapi ketika ada yang lihat, saya akan kelihatan patuh. Nah itu kurang lebih contoh aplikasi dalam kehidupan zaman sekarang. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang mungkin dari teman-teman semua banyak yang sudah mau percaya dan dibaptis, artinya kalian sudah menerima hak istimewa sebagai anak Allah, kalian sudah diberi anugerah oleh Allah, kalian hidup dalam hukum anugerah. Tetapi mentalnya jangan seperti mental yang Paulus bilang, melakukan apa-apa harus ada aturan, harus disuruh dulu. Kalau nggak disuruh, kalau nggak ada yang nyuruh, nggak dilakukan. Nah inilah yang disebut kedewasaan. Jangan sampai kita sudah terima anugerah, tapi bersikap seperti anak kecil. Ya, ini contoh yang dibahas. Ada contoh-contoh berikutnya kita bisa bahas di kelas. Bagaimana kita menjadi orang remaja, pemuda. Layak nggak? Saya refleksi ya buat kita semua. Layakkah kita yang sudah menerima anugerah? Apakah kita sudah bersikap seperti orang dewasa yang memperlakukan anugerah itu sebagai suatu barang atau sesuatu yang berharga, sehingga kita berjalan dalam anugerah, kita akan berjalan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya melakukan
Saya sudah terima anugerah Tuhan, saya akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan karena saya tahu Tuhan mengasihi saya sehingga saya akan dengan sukacita berjalan dalam kebenaran. Saya akan ikut aturan-aturannya Tuhan. Tapi jangan sampai kita, saya udah dibaptis, saya pasti masuk surga nih, ya sudah saya lakukan aja dosa-dosa aja, apalagi gak ada yang lihat. Nah itu untuk didiskusikan. Apakah kita orang dewasa atau kita anak kecil? Apakah kita sudah merdeka atau kita hamba? Ya, itu pelajaran dari saya hari ini. Kita sama-sama belajar dan ada waktunya kita diskusi sama-sama di dalam kelas ya. Terima kasih, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pelajaran hari ini tentang hukum Taurat dan hukum anugerah. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari semakin menyadarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang diberi hak yang luar biasa menjadi anak Allah, sehingga kami bisa menikmati kebebasan hidup dalam anugerah, tetapi kami tidak menyia-nyiakan hidup dalam anugerah itu ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari berjalan dalam terang Tuhan, kami semakin hari semakin menjadi dewasa dalam kerohanian kami, sehingga kami bisa menyebut dengan bangga bahwa Engkau adalah Aba Bapa dan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yes.